Yosefina Ojeng, saya berasal dari kelas 2019D. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 7 mata kuliah karya tulis ilmiah. Soal nomor 1, jelaskan hakikat karya ilmiah. Di sini karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemahaman masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empiris. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, dari segi isi. Dari segi isi, bahwa karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan penulis atau argumen penulis tentang suatu masalah yang terjadi. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan disebut berdasarkan pada fakta atau data. Jadi, karya tulis ilmiah ini tidak sembarang dibuat atau disusun. Karya tulis ilmiah disusun berdasarkan fakta dari data yang diambil berdasarkan teori-teori atau observasi penulis, dalam arti mengambil data sesuai data yang sebenarnya pada saat kita turun lapangan. Jadi, karya tulis ilmiah tidak bisa dimanipulasi oleh penulis. Yang ketiga, sebuah karya tulis ilmiah mengandung kebenaran objektif serta kejujuran dalam penulisan. Penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan perasaan seseorang penulis, ditulis secara benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, berdasarkan pikiran atau ide penulis yang logis. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami atau bahasa-bahasa yang baku dan menggunakan istilah yang bermakna. Nomor 3, syarat-syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama, komunikatif. Karya ilmiah yang baik memiliki sifat komunikatif. Hal ini bisa terlihat dari bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh orang lain. Gunakan bahasa yang efektif dengan mematuhi peraturan penulisan ilmiah. Yang kedua, bersifat denotatif. Membuat karya ilmiah tidak sama dengan membuat karya jenis fiksi atau non-fiksi. Dalam penyusunan karya ilmiah harus menggunakan kata yang bersifat denotatif. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi karya ilmiah yang ditulis. Yang ketiga, bernalar. Karya ilmiah disusun dengan logika dan nalar sebagai salah satu syarat karya ilmiah. Hal ini akan membantu pembaca menangkap makna dari karya ilmiah yang sudah dibuat. Nomor 4, jenis-jenis karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja adalah yang dibutuhkan pada saat perusahaan atau menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis dengan suatu daftar beralur-alur yang dikarenakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi. 5. Paper. Paper adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari lub serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Yang keenam, tesis. Tesis adalah gagasan utama dari permasalahan yang akan dibahas. Tesis diangkat dari fakta yang ada. Yang ketujuh, disertai. Disertai adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Nomor 5, ciri-ciri bahasa ilmiah.
Yang pertama, menggunakan kata atau istilah yang non-figuratif. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk persona atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Yang keempat, mengutamakan keterpaduan dan keruntuhan isi. Nomor 6, beberapa bentuk kegiatan ilmiah. Yang pertama, seminar. Seminar merupakan pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Yang kedua, simposium. Simposium merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat, perasaan para ahli mengenal suatu hal atau masalah dalam bidang tertentu. Yang ketiga, diskusi panel merupakan istilah umum dalam dunia kajian yang merujuk kepada pertukaran gagasan publik yang memungkinkan para ahli dan penonton atau pendengar musik. Yang keempat, konferensi merupakan pertemuan individu yang bertemu di tempat yang diatur dan waktu untuk mendiskusikan atau terlibat dalam beberapa kepentingan yang sama. Selanjutnya nomor 7, tahap-tahap menulis proposal. Yang pertama, menyiapkan topik. Dalam menyiapkan topik pada penyusunan proposal, kita memilih topik atau disiplin ilmu yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Berkaitan dengan menyiapkan topik ini, mahasiswa hanya fokus pada satu disiplin ilmu atau teori saja agar hasil penelitiannya lebih luas dan mendalam. Yang kedua, menemukan masalah sesuai dengan topik. Dalam hal ini, masing-masing pribadi mahasiswa menceritakan permasalahan yang terjadi pada teori atau topik yang sudah ditemukan dan juga mencari berbagai sumber berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, menentukan judul. Dalam menentukan judul proposal, hal ini sesuai dengan minat mahasiswa. Masalah apa yang ingin dijadikan judul, yang masalahnya sesuai topik. Dan yang paling penting, hindari gengsi untuk mengambil judul yang gampang. Usahakan mengambil judul yang sesuai dengan kemampuan agar saat menyusun tidak menyulitkan diri sendiri. Yang keempat, menyusun proposal. Pada saat menyusun proposal, memiliki sistematika proposal. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi? Tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. B. Rumusan masalah. Mencakup pertanyaan menggunakan kata tanya yang benar. C. Melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah tergantung masalah yang dibahas pada latar belakang. D. Batasan masalah. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan rumusan masalah. Terima kasih Ibu, itu saja jawaban UTS karya tulis ilmiah.